Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan adanya COVID-19, kita diharapkan untuk bisa melakukan proses belajar mengajar secara online. Walaupun demikian, kita harus tetap semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut, khususnya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang KD menyajikan teks berita secara tertulis dan lisan pada bab 1 semester 1. Adapun tujuannya, yang pertama, siswa diharapkan mampu untuk membuat berita, dan yang kedua, siswa diharapkan mampu untuk membacakan sebuah berita dengan baik dan benar. Nah, langsung saja. Pada teks berita secara tertulis, ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan. Di antaranya yang pertama, siswa menentukan inti informasi. Inti informasi apa saja yang akan disampaikan? Yang pertama harus bersifat faktual, yang kedua harus bersifat aktual, dan yang ketiga harus bersifat fungsional. Nah, saya akan menjelaskan di sini apa itu faktual. Faktual adalah bersifat nyata, benar-benar terjadi. Lalu apa faktual? Apa aktual? Yaitu bersifat informasi yang bersifat baru. Dan apa fungsional? Yaitu fungsional adalah bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu yang pertama. Lanjut ke yang nomor 2, yaitu menyusun kerangka berita. Nah, di sini ada rumus, yaitu menggunakan adik Simba atau yang lebih kita kenal dengan rumus 5W+1H. Apa itu adik Simba? Apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu rumus 5W+1H apa itu? Yaitu what, where, when, who, why, dan how. Nah, itu mungkin yang harus kalian cari. Yang pertama, apa peristiwa itu terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa pelaku peristiwa yang ada dalam berita tersebut, mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana proses terjadinya berita tersebut. Lanjut ke nomor 3, mengembangkan kerangka berita. Nah, mengembangkan kerangka berita, di sini kalian bisa menggunakan rumus, yaitu ada 3. Harus sesuai dengan kepala berita, badan berita, dan kaki berita. Apa itu kepala berita? Yaitu yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kepala berita, yaitu judul dalam berita. Apa itu badan berita? Yaitu isi dalam berita. Apa itu kaki berita? Yaitu kesimpulan dalam berita. Lanjut untuk nomor 4, yang terakhir, untuk menentukan kalian bisa menulis sebuah berita. Yang keempat yaitu menentukan judul. Nah, ini yang sangat penting. Judul itu harus menarik mungkin peminat pembaca, karena kalau kalian membuat berita itu dilihat dari judul tersebut. Poin yang pertama ada akurat, jelas, dan ringkas. Yang kedua, mencerminkan isi berita. Dan yang ketiga, menarik pembaca. Selanjutnya, bermakna tunggal. Baik, saya akan menjelaskan sedikit. Untuk akurat, itu harus tepat, ya, sasaran. Jelas, ringkas. Kemudian, mencerminkan isi berita. Tentunya judul harus mencerminkan isi dalam sebuah berita. Nah, yang ketiga, menarik pembaca. Nah, harus menarik mungkin agar pembaca bisa membaca berita kita. Nah, itu. Dan yang terakhir, bermakna tunggal, yaitu tidak membingungkan, tidak ambigu, tidak membingungkan. Nah, itu mungkin untuk menulis berita kalian agar bisa menulis berita. Nah, yang selanjutnya, bagaimana kalian bisa mengungkapkan atau menyampaikan berita secara lisan dengan baik dan benar. Ada poin kelima, membaca berita. Apa yang harus diperhatikan? Yaitu nomor pertama yaitu lafal, yang kedua intonasi, jeda, volume, dan ekspresi. Baik, apa itu lafal?
Lafal yaitu kejelasan ucap dalam membacakan sebuah berita. Apa itu intonasi? Yaitu naik tingginya suara dalam membacakan sebuah berita. Apa itu jeda? Jeda yaitu eh, pemberhentian suara dalam membacakan sebuah berita. Nah, apa itu volume? Yaitu kerasnya suara. Dan yang terakhir apa itu ekspresi? Yaitu raut muka, mimik muka dalam membacakan sebuah berita. Nah, baik itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan mengenai menyajikan berita secara tertulis dan lisan. Nah, baik, adapun tugas untuk kalian yaitu kalian bisa membuat sebuah berita dengan unsur-unsur yang saya jelaskan tadi. Dan kedua, kalian harus bisa membacakan secara virtual berita yang kalian buat. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.